Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 2 yang soleh dan solehah? Semoga kabar anak-anak selalu baik, sehat, ceria, dan juga semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Siti. Kita akan belajar akidah akhlak. Nah, untuk jadwal akidah akhlak dan siro anak-anak pada semester 1 kemarin seminggu sekali ya. Nah, untuk semester 2 2 minggu sekali. Jadi anak-anak akan belajar agak banyak ya. Jadi anak-anak harus fokus perhatikan Ibu Siti. Anak-anak kemarin Bu Siti sudah membagikan worksheet-nya, yaitu tentang materi akidah akhlak, tentang Asmaul Husna. Kemarin itu baru 7 ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar Asmaul Husna 4 dulu ya. Bu Siti nanti insya Allah akan terangkan satu persatu. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama adalah meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Lembut, Maha Mengetahui, Maha Penyantun dan Maha Agung. Yang kedua, menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada Allah yang tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna 4 Asmaul Husna. Jadi lanjutan yang kemarin ya. Ini ada 4 lagi. Kemudian yang keempat, menunjukkan hafalan 4 Asmaul Husna. Jadi anak-anak harus menghafal 4 Asmaul Husna dan artinya ya. Nah, kita mulai saja ya. Nah, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Nama-nama yang baik ya. Nah, sebagaimana disebutkan di Quran surat Toha ayat 8 yang artinya Dialah Allah, tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Di sini kita akan membahas 1 sampai 4 dari mulai Al-Latif, Al-Kabir, Al-Halim dan Al-Azim ya. Mulai saja. Untuk yang pertama adalah Al-Latif ya. Al-Latif artinya maha lembut. Al-Latif artinya Allah maha lembut, memiliki kasih sayang terhadap hambanya dan mengetahui segala sesuatu walaupun sangat kecil. Di antara kemahalembutan Allah kepada makhluknya adalah Dia menjamin rizki dan merawat semua hambanya. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 19 yang artinya Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada yang dikehendakinya dan Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Oleh karena itu, anak-anak harus bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha, orang muslim itu harus memiliki sifat halus, lembut dan berkasih sayang kepada sesama manusia, baik melalui perkataan ataupun perbuatan. Jadi anak-anak harus berkata yang baik, yang lembut, tidak boleh kasar ya, dan perbuatan juga harus lembut ya. Nih ada Bu Siti akan bercerita tentang bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kita. Dengarkan baik-baik ya. Nih, pada musim haji tahun itu, Hatim Al-Asam hendak berangkat haji. Namun istri dan anak-anaknya mencoba untuk mencegahnya. Karena jika setelah kepergian ayahnya nanti, tidak ada orang yang akan menjaga mereka. Namun anak-anak, putrinya yang tertua mendukung kepergian ayahnya. Dia berkata kepada ayahnya dengan penuh keyakinan dan keimanan, "Berangkatlah duhai ayahku, karena sesungguhnya Allah itu maha lembut kepada kita dan tidak akan pernah menyia-nyiakan kita." Akhirnya sang ayah pun pergi berangkat menunaikan ibadah haji atas dukungannya anak yang tertua tadi ya. Nah, anak-anak, setelah beberapa hari kepergian ayahnya, makanan di rumahnya pun habis.
Anak-anak menyalahkan saudara tertua tadi. Wanita itu diam saja. Dengan penuh ketundukan hati dia berdoa kepada Allah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Pintu rumah diketuk. Kemudian putri tertua itu membuka pintu. Ternyata ada rombongan raja yang hendak berburu. Kemudian salah seorang dari mereka meminta segelas air minum untuk sang raja. Sang raja pun minum dari segelas air yang diberikan putri tertua tadi, putrinya Hatim. Setelah itu sang raja mengeluarkan beberapa keping uang dinar emas dan memasukkannya ke dalam gelas sebagai bentuk tanda terima kasih. Kemudian sang raja berpaling ke arah anak buahnya seraya berkata, "Barang siapa yang mencintaiku, maka berbuatlah sepertiku," kata sang raja. Lalu seluruh anak buahnya itu mengeluarkan uang yang mereka miliki dan memasukkannya ke dalam gelas sehingga gelas itu penuh dengan uang. Putri tertua itu menangis melihat gelas yang telah berisi uang emas. Lalu saudara-saudaranya mengelilinginya dan melihat gelas yang berisi uang emas dengan penuh kegembiraan. Kemudian ibunya bertanya keheranan, "Kenapa kamu menangis? Sedangkan Allah telah memberikan rezeki semua uang ini kepada kita." Dengan penuh perasaan dan mencoba menahan air mata yang terus berlinang di pipinya, dia menjawab, "Ini seorang hamba yang baru sekali melihat kita, kemudian dia membuat kita kaya. Lalu coba bayangkan bagaimana jika Allah yang maha lembut yang melihat kita." Nah, itulah anak-anak kisah dari kemahalembutan Allah ya. Bukti bahwa Allah itu maha lembut. Ya, kita lanjutkan lagi ke nomor 2 yaitu Al-Kabir. Al-Kabir artinya Allah maha mengetahui. Al-Kabir artinya Allah maha mengetahui semua perkara baik yang terlihat oleh mata ataupun yang tidak terlihat oleh mata. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dia mengetahui rahasia semua makhluknya. Jadi kita harus berhati-hati dari penyakit hati yang bersembunyi di balik dada kita. Seperti apa ya? Seperti syirik, menyekutukan Allah. Ria, yaitu ingin dilihat orang lain. Kemudian sum'ah, ingin didengar orang. Ujub, yaitu bangga diri. Hasud, dengki, khianat, dan lain-lain. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang perlu kita hindari. Sebagaimana Allah berfirman, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya ya. Nih di sini ada nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Haus lagi Maha mengetahui." Ini surat Luqman ayat 16. Yang dimaksud dengan Allah Maha Halus ialah ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu sebagaimana kecilnya ya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Hatim, Al-Halim. Al-Halim artinya Allah Maha Penyantun. Allah Maha Penyantun itu apaan sih ya? Nih, Allah Maha Penyantun itu berarti Allah memiliki sifat pemaaf dan pengampun. Dia juga bersikap ramah dan santun kepada seluruh hambanya. Allah memaafkan dosa orang-orang yang berdosa apabila orang itu mau bertaubat. Namun Allah tidak segera marah kepada orang yang melakukan kesalahan karena kasih sayang Allah mendahului kemurkaannya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tiada Tuhan yang layak diibadahi kecuali Allah, Tuhan langit dan bumi, dan Tuhan memiliki ars yang mulia. Selanjutnya yang keempat yaitu Al-Azim. Al-Azim itu artinya Allah Maha Agung. Al-Azim artinya Allah memiliki keagungan, kebesaran, dan kemuliaan. Tidak ada yang lebih agung daripada Dia. Siapa yang mengetahui keagungan Allah, pastilah keimanannya akan bertambah. Sebagaimana disebutkan hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad, yaitu kesombongan itu selendangku.
dan keagungan itu jubahku. Barang siapa merampas salah satu dariku, maka aku lemparkan dia ke neraka. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Nih, jadi siapa di antara anak-anak yang sombong itu kan selendang Allah. Jadi tidak boleh kita bersikap sombong ataupun kita ujub ya. Nih, tahukah kamu menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar bahwa nanti di hari kiamat semua manusia akan berdiri karena keagungan Allah yang Maha Pengasih. Sampai-sampai keringat manusia mengucur dan membanjiri mereka sampai telinga mereka sehingga mereka tidak bisa berbicara karena mulut mereka terendam. Nih, bayangkan teman-temannya, anak-anaknya kita dibanjiri keringat sendiri sampai mencapai telinga. Wah, ngeri sekali. Jadi anak-anak harus betul-betul memaknai Asmaul Husna ini dengan artinya, kemudian kita harus mentaladani dan menghindari sifat-sifat yang tidak baik. Nah, untuk tugas anak-anak ini dikerjakan di buku akidah ya, di 02. Ini ditulis dengan soalnya ya. Nih, nomor 1, Asmaul Husna artinya apa? Ditulis ya. Kemudian setelah selesai anak-anak fotokan, kirim ke Bu Siti bersama anak-anak ya, dipegang, anak-anaknya kelihatan. Ini adalah untuk bukti fisik nanti. Jadi anak-anak kirimkan ke Ibu Siti, insya Allah Bu Siti akan nilai. Nah itu ya, demikian anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak paham. Apabila ada pertanyaan atau kesulitan, boleh anak-anak menghubungi Bu Siti. Demikian anak-anak, selamat mengerjakan. Semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran.